Halo anak-anak di seluruh Nusantara, apa kabar? Salam sehat selalu. Nah, anak-anak, siapa yang dari kalian ingin bisa membuat game-game yang keren? Oke, nah hari ini anak-anak kita akan belajar membuat game-game yang keren dengan menggunakan coding Scratch. Keren kan anak-anak ya? Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan belajar bersama dengan Kids Academia. Oke, sudah siapkah anak-anak? Oke, kita akan mulai. Nah, anak-anak, kalau anak-anak lihat, Ibu akan memperkenalkan coding Scratch-nya dulu. Sebelum anak-anak memulai belajar, kita harus kenal dulu apa sih program coding Scratch itu. Nah, coding Scratch program ini dibuat memang khusus untuk anak-anak belajar coding, ya. Memang ini khusus untuk anak-anak. Nah, di sini ini kalau anak-anak lihat tampilannya, di sini ada toolbar. Nanti Ibu akan jelaskan lebih jauh. Nah, di toolbar itu di sini ada menu-menunya nih. Nah, saat ini ada code custom zone. Nah, di bawahnya itu anak-anak ini ada dari menu block coding, ya anak-anak. Menu block coding dilambangkan dengan bulatan berwarna-warni. Jadi bulatan warna ini melambangkan masing-masing perintah dari codingnya. Nah, kalau di sebelahnya ini, ya apa yang di sebelah ini adalah block codingnya anak-anak. Jadi ada menu, ada block coding. Pada saat anak-anak mengklik menunya yang berwarna biru, maka blok coding biru akan muncul. Begitu juga dengan ungu. Nah, blok coding biru ini melambangkan gerakan. Jadi makanya ditulis di sini motion. Ya, anak-anak. Terus yang ungu ini look. Look itu tampilan ya, anak-anak ya. Ini blok codingnya yang berhubungan dengan tampilan semuanya. Terus sound. Nih, yang merah jambu. Sound. Ya. Ini berhubungan dengan suara. Jadi kalau anak-anak ingin memberikan suara, ini block codingnya. Game-gamenya supaya keren, supaya seperti game online yang ada di Play Store, ya, Play Store. Ini anak-anak menggunakan sound. Terus kalau kita klik lagi event yang dilambangkan oleh warna kuning, ini kuning ya anak-anak ya, di bawahnya baru orange. Ini adalah event itu kalau gerakannya yang kita inginkan dengan menggunakan apa? Seperti di sini when, terus ada bendera hijau, klik. Jadi jika kita mengklik bendera hijau, maka akan dimulai game yang akan kita buat. Bisa juga dengan spasi, nanti akan kita bahas seluruhnya. Dan kemudian ini ada kontrol. Ini dilambangkan dengan block coding berwarna orange nih. Nah, kontrol ini yaitu umpamanya kalau anak-anak mengulang gerakan ya untuk gamenya atau membuat skor, ini ada di sini nih nantinya nih skor. Nah, ini akan dipakai loop itu pengulangan ya, repeat. Nah, terus yang ke selanjutnya anak-anak ini yang warna block coding berwarna biru muda. Kalau yang di atas motion ini biru tua ya anak-anak. Nah, ini sensing. Sensing itu adalah sensornya ya anak-anak. Jadi sensor itu bisa berupa game kita bisa menggunakan kalau dia menyentuh sprite yang sama ya. Label atau sprite yang sama, karakter yang sama, maka dia umpamanya bertambah nilainya. Dan di sini juga ada kalau dengan warna nih, touch color. Jadi jika dia menyentuh warna ini, maka mungkin akan tambah skor atau dia akan
kembali ke awal. Nah, ini bisa nih anak-anak. Dan seterusnya. Oke, yang warna hijau ini adalah operator. Nah, ini sama nih. Ini biasanya digunakan untuk game nih anak-anak ya. Nanti kita akan menggunakan, tapi tidak semuanya anak-anak. Ada beberapa yang akan kita gunakan. Oke. Dan yang selanjutnya ini kalau di anak-anak ini sebetulnya warnanya orange lebih tua lagi, orange tua ya. Ini adalah variabel. Jadi kalau anak-anak umpamanya mau bikin skor ya, ini kita klik di sini make a variable. Nah, ini kita ketik skor, umpamanya boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Terus oke. Nah, nantinya di sini akan apa? Ada skor. Jadi untuk game biasanya kan menggunakan ini ya, anak-anak, skor itu penting. Bagaimana dengan nyawa? Nah, untuk kasih nyawa juga game kita supaya keren, ini juga buatnya di variabel nih anak-anak. Jadi perintah yang tidak ada di menu atau blok coding yang tadi Ibu sebutkan, itu bisa dibuat di variabel ya anak-anak ya. Ini untuk muncul gimana? Ini anak-anak tinggal klik. Kalau di sini sudah ada, tinggal diklik, kita tinggal klik skor tuh. Nanti kita akan pergunakan. Nah, yang terakhir adalah My Block. Nah, ini My Block ini biasa digunakan untuk robotik, anak-anak. Kalau kita belajar robotik menggunakan Arduino, itu bisa juga nih menggunakan codingnya dengan Scratch ya. Ini yang warna merah jambu ya. Oke. Nah, setelah itu ini adalah area dari nih anak-anak, area dari coding ya, coding, custom, itu kelihatannya di sini nih anak-anak. Nih membuat custom, terus sound, memberi suara, itu areanya nih ya anak-anak nih. Kalau ini kan custom nih. Jadi custom ini gunanya untuk membuat animasi anak-anak. Animasi biasanya terdiri dari beberapa custom ya, gerakan-gerakan dari karakter atau sprite. Nah, adanya di sini nih, di custom nih anak-anak. Jadi umpamanya gerakan berjalan, kita mau lebih halus. Jadi ini customnya ini tidak 2, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Jadi gerakannya seperti benar-benar berjalan. Ya. Terus yang ini sound nih, anak-anak. Soundnya ini juga keren nih, anak-anak. Kita bisa membuat suara sendiri. Kalau ini ada suara yang disiapkan memang oleh Scratch-nya ya. Nih, kalau kita klik di sini, choose sound tuh banyak sekali. Ya, anak-anak ya. Tuh, ada suara, contohnya ini, animal lah. Kita coba satu. Nih, suara apa nih? Tuh, jangkrik. Tuh. Jadi bisa kita gunakan. Bagaimana kalau suaranya itu kita nggak mau dari situ? Anak-anak bisa mendownloadnya nih. Tuh, anak-anak download dulu ya, simpan di tempat penyimpanan drive kalian. Nah, itu bisa diambil ya. Bisa kita gunakan, kita sudah siapkan. Tapi kalau kita mau suara kita sendiri ya, ini bisa nih anak-anak. Kita tinggal ambil nih ya, record ya. Jadi kita merecord sendiri. Oke, nanti kita akan coba anak-anak ya. Terus Ibu akan lanjutkan ini codingnya nih. Jadi untuk tempat ini anak-anak biasanya nih di sini. Tuh, ya. Ini area tempat untuk codingnya. Tuh. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak dan codingnya ini juga bisa diperbesar. Tuh, diperbesar, diperkecil. Kalau umpamanya nggak kelihatan, anak-anak bisa perbesar, ya. Terus, nah ini ada bendera dan lingkaran merah. Ini bendera untuk run atau menjalankan game atau animasi, ya anak-anak. Ini untuk menghentikan, berhenti, stop. Tuh ada tulisan stop kan. Kalau ini run, ya go. Oke. Di samping sebelah kanan ada 3 icon lagi nih anak-anak. Kalau yang ini
Ibu yang paling kanan itu full screen control, yaitu nah nih kalau kita klik anak-anak. Jadi full screen dia, penuh. Untuk membalikannya ini kita klik. Nah, kalau yang tengah ini tampilannya seperti saat ini sekarang nih anak-anak. Ya, tampilannya nih sama. Terus kalau yang pertama nih yang paling kiri, ini kita klik tampilannya lebih kecil tuh. Nah, anak-anak tinggal terserah anak-anak mau menggunakan. Biasanya yang digunakan ini dua. Tapi kalau sudah selesai, kita baru menggunakan untuk mencek game kita udah keren atau belum. Ini kita menggunakan yang full screen. Ya, ini kita kembalikan ya, anak-anak. Nah, di bawahnya ini adalah area dari game yang akan kita rancang. Kita mau rancang gamenya itu di sini nih anak-anak ya. Bentuknya seperti apa, backgroundnya seperti apa, karakternya atau sprite-nya seperti apa ya di sini rancangannya. Kalau di bawah bagaimana Bu? Nah di bawah ini kita akan lihat nih. Nah ini anak-anak sprite. Sprite itu adalah karakter yang bisa kita animasi ya, yang bisa dianimasi. Beda dengan ini yang sebelah sini kan ada tulisan stage ya. Stage atau backdrop ya. Atau sama aja dengan background anak-anak. Ini tidak bisa dianimasi, hanya bisa ditampilkan. Kok bisa Bu Maria bilang seperti itu? Contohnya kita bisa lihat di sini. Kalau sprite itu dia ada motionnya nih. Block coding motionnya ada tuh anak-anak. Motion. Karena kan dia dianimasi ya. Tapi di stage ini anak-anak tidak akan menemukan motion. Tuh. Waktu kita klik stage itu untuk gerakannya nggak ada tuh. Motionnya kosong. Stage, select, no motion block. Ya. Karena memang background tidak untuk dianimasi. Hanya yang lainnya ada look, tampilan, sound, semuanya ada anak-anak ya. Karena itu termasuk dalam waktu kita akan membuat game dan animasi. Nah, sampai di sini jelas ya anak-anak ya. Sesudah itu, ini adalah sprite ya. Sprite-nya bisa nggak Bu kita ganti? Bisa. Ini kita klik nih anak-anak. Kita hapus. Kita mau ganti nih. Nah, di sini banyak nih anak-anak bisa sprite-nya itu yang diberikan oleh Scratch. Ini anak-anak bisa melihatnya. Nah, kalau yang seperti kuas ini, Paint, anak-anak bisa membuat sprite sendiri, kreasi sendiri ya. Yang jago gambar tuh. Nggak jago gambar sebetulnya bisa anak-anak. Malah gambarnya malah tambah unik ya. Lebih baik sih sebetulnya Ibu arahkan lebih baik buat sendiri. Terus kalau ini surprise, jadi sprite-nya itu langsung diberikan oleh Scratch. Nah, kalau yang terakhir nih, upload sprite. Umpamanya anak-anak ambil sprite ya yang ada di Google gitu. Nah, disimpanlah di drive anak-anak. Nah, sekarang anak-anak ingin menggunakannya atau bisa juga anak-anak buat di Paint ya. Biasanya kan yang suka Paint menggambar itu membuat gambar atau sprite di situ disimpan. Ini bisa anak-anak kita ambil nih. Kita klik ini upload. Begitu juga untuk ini. Untuk ini Ibu ambil dulu ya satu. Nih Ibu ambil deh. Contohnya ini nih. Ibu mau ambil nih si Ebi. Nah, Ebi sudah Ibu ambil nih. Nih anak-anak. Ya si Ebi. Kita lihat dia animasi nggak? Nah ini anak-anak lihat dari customnya tuh. Dia ada 4 gerakan. Nanti kita akan belajar. Yang penting anak-anak tahu ini bisa diganti dan bisa diambil. Nah sekarang kita ke backgroundnya nih anak-anak. Sama dengan sprite background pun anak-anak sudah diberikan background yang ada di sprite. Dan anak-anak bisa buat background sendiri. Ada background surprise-nya. Dan yang terakhir anak-anak umpamanya membuat di Paint atau di yang lainnya Adobe ya untuk membuat gambar. Terus anak-anak juga mengambil di Google, ini bisa diambil ya.
backgroundnya. Lebih baik sih ibu sarankan anak-anak membuat sendiri. Oke, kita harus menghargai karya kita sendiri. Nah, nih ibu akan ambil background yang ada di ini. Nah, contohnya satu ya anak-anak, ibu ambil yang ini deh, kastil tuh. Keren kan? Wah, si Ebi sedang ada di luar negeri. Oke. Nah, ini anak-anak. Nah, waktu kalian klik backdrop, anak-anak harus perhatikan ini ya, beda dengan sprite dan backdrop nih. Nah, di sini kalau stage itu di sini ada backdrop, backdrop tampilan. Ini bisa dihapus nih. Kan ini tampilan awal kan kosong anak-anak, bisa dihapus. Nah, ini digunakan anak-anak umpamanya mau membuat backdrop sendiri. Ini anak-anak di sini. Umpamanya ini mau tambah nih anak-anak mau buat nih paint. Kita klik. Nah, ini mau buat sendiri nih backgroundnya. Bisa anak-anak ya. Tinggal ambil kuas. Umpamanya kita mau apa nih di sini. Nah, tuh. Ya, mau buat apa bisa. Oke. Nih gua hapus lagi. Terus bisa nggak Bu dikasih sound suara? Bisa. Kan game kalian biar keren anak-anak kan ada apa pengiring suaranya. Tambah keren. Seperti yang ada di Play Store ya anak-anak ya. Dikasih di sini. Sama di sound juga anak-anak bisa mengupload apa suara gitu. Umpamanya musik instrumen tapi untuk game. Nah, anak-anak download, tapi ibu sarankan downloadnya yang free, yang gratis ya. Jangan yang punya orang gitu, karena nanti akan terkena hak cipta. Jadi kita harus menghargai. Dari sekarang anak-anak harus belajar untuk menghargai karya orang ya. Oke, ini bisa nih anak-anak. Atau anak-anak mau buat musik sendiri dengan piano atau apa gitu. Disimpan di D, bisa diupload di sini anak-anak. Ya, lebih baik sih anak-anak buat sendiri musik gitu. Lebih keren, jadi gamenya tambah keren. Oke deh anak-anak. Jadi anak-anak perkenalan kita apakah sudah, oh iya ibu lupa satu lagi ya. Nah, di Sprite ini anak-anak ini ada di atasnya nih ya, ada tulisan Sprite namanya Abby. Ini bisa diganti nih anak-anak. Umpamanya anak-anak nggak mau Abby, apa mau nama anak-anak boleh. Nah, ini ada dia posisinya nih XY-nya. Posisi si IB ini ada di minus 132. Tuh, kalau dia di sini beda lagi tuh anak-anak tuh. Berubah kan? Nih X-nya, Y-nya juga berubah. Kalau dia di sini gimana? Nah, berubah juga. Jadi ini menentukan posisi dari sprite AB. Nah, kalau show ini anak-anak umpamanya nanti waktu anak-anak mengerjakan codingnya tiba-tiba hilang nih, nggak ada nih. Aduh, Bu, padahal di sini ada sprite-nya. Tinggal diklik ini anak-anak. Tuh. Nah, di bawahnya lagi show apa size ya. Size-nya. Nah, ini size-nya anak-anak kita bisa rubah. Mau kecil, mau besar, umpamanya mau kecil nih, mau 50%. Nah, jadi kecil tuh. Jadi kurcaci tuh anak-anak ya. Terus mau digedein lagi, umpamanya 150. Nah, tuh bisa besar. Tergantung dari anak-anak mau buat apa. Terus tampilannya seperti apa? Ini bisa dirubah di sini. Nah, kalau anak-anak umpamanya nanti ya kita akan membuat game, terus ininya terbalik ya. Ini bisa lihat di sini nih anak-anak. Nih, nah ini bisa dirubah. Kalau ini pada posisi seperti ini anak-anak. Tapi nanti akan kelihatan kalau umpamanya dia nggak mau terbalik, kepalanya di atas, kepalanya di bawah, kakinya di atas, anak-anak klik ini, ya. Yang biasa dipakai ini aja nih, 2. Tapi yang lebih baik anak-anak ini, yang tengah ini ya, left, right. Jadi tanda panah kiri kanannya harus diaktifkan supaya gamenya jadi bagus anak-anak. Bisa juga ini kita gerakan nih, ya. Nah, ini anak-anak, ibu sudah memperkenalkan
program Scratch yang akan digunakan untuk belajar coding ya anak-anak ya. Belajar coding yang menyenangkan. Jadi di sini anak-anak tidak usah takut kalau salah ya. Ya, umpamanya kalau salah kita perbaiki saat itu juga bisa diperbaiki anak-anak. Gitu loh. Jadi nggak harus kayak dulu kan tulisan anak-anak harus nulis salah satu huruf error semuanya. Kalau sekarang anak-anak tinggal ambil aja perintah yang ada di sini, tinggal diklik langsung di drag tuh, ditarik ke area untuk codingnya tuh anak-anak. Gampang kan? Menghapusnya gimana? Tinggal dikembalikan lagi ke tempat coding, blok codingnya hilang ya. Jadi sangat-sangat mudah sekali. Ini keren ya anak-anak ya. Sudah banyak game-game yang dibuat dengan Scratch. Oke. Nah, anak-anak sekarang kita akan belajar ke yang selanjutnya ya. Kita akan belajar tentang move itu untuk apa sih, Bu? Nih, kalau menggunakan move, apakah ini bisa bergerak atau apa? Nah, perintah dari blok-blok coding menjadi gerakan animasi ya anak-anak. Jadi sebelum kita lanjut ke game, kita juga harus tahu dulu animasi. Karena pada saat anak-anak membuat game, itu kan harus ada animasinya. Kalau tidak ada animasinya, gamenya tidak keren. Jadi anak-anak benar-benar harus tahu animasi sehingga kalau gerakannya seperti ini bagaimana. Jadi kalau gamenya kalau dia tidak jangan sampai menyentuh ini, dia harus bergerak kemana. Nah itu kan harus ada animasi anak-anak ya. Oke, sampai di sini anak-anak bagaimana? Apakah anak-anak sudah jelas? Nah, selanjutnya Ibu akan mengajarkan animasi. Ya, ini Ibu ke awal dulu. Biasanya Ibu new, pilih new, ya. Lalu oke. Supaya kosong dulu ya anak-anak ya. Nah, udah kosong. Sekarang kita akan belajar move ya. Gerakan move dan gerakan-gerakan selanjutnya. Jadi uh, sebuah animasi. Ini Ibu akan share screen ya anak-anak nih. Oke, Ibu akan share screen ininya dulu. PowerPoint-nya. Tunggu. Nah, ini anak-anak ya. Hari ini kita akan membahas buku coding. Saya bisa coding level 1. Nih. Tunggu. Nah, pengenalan coding tadi sudah ya anak-anak ya. Pengenalan coding Scratch. Sekarang kita akan belajar temanya block, control, dan move, loop, dan custom, serta point in direction. Oke, sekarang kita akan ke programnya. Ini Ibu akan share screen kembali. Nah, sampai di sini anak-anak sudah terbuka. Oke, sekarang kita mulai ya. Langkah awal anak-anak, ini kita buat background-nya dulu gitu. Nah, Ibu akan membuat animasi underwater. Jadi animasi tentang dasar laut ya. Nah, sebetulnya bisa anak-anak tidak harus underwater. Ini ada 2 background nih, Ibu pilih yang ini. Boleh animasi yang lainnya. Nah, anak-anak lihat, tapi kok di bawah laut ada kucing ya? Kita hapus anak-anak kucingnya, kan bisa dihapus ya. Kita ambil. Apa saja yang ada biasanya hewan laut. Nah, kita lari ke pilihannya, sprite-nya ini animal. Nah, di sini kita cari anak-anak. Umpamanya ini, Ibu mau ambil yang ini nih. Nah, ini. Ya. Ini apa nih anak-anak? Bintang laut ya. Kan di laut tuh, di bawah dasar laut ada bintang laut,
ada ikan hiu. Nah, ini ukurannya kan agak gede. Sedangkan bintang laut kecil nih anak-anak bisa rubah. Ukurannya umpamanya 60%. Kira-kira kalau 60 gimana ya? Lalu enter. Nah, oh masih gede. Anak-anak dirubah lagi. 50 aja. Nah, umpamanya seperti ini. Nah, sekarang kita kasih gerakan nih anak-anak supaya dia bergerak ya. Nah, kalau anak-anak buat petualangan dasar laut, jadi anak-anak sudah bisa tuh. Pertama, langkah awal untuk membuat codingnya ini harus anak-anak lihat. Ini Ibu ada di sprite bintang laut ya, starfish tuh. Nih, sekarang kita klik nih codingnya ya, posisinya di coding. Jadi jangan sampai salah anak-anak. Tuh, ini yang sedang aktif nih. Kalau dia warnanya biru, ini berarti aktif. Apa sprite-nya? Kita klik nih anak-anak. Kita pertama langkah awal kita ambil bendera. Jadi jika bendera hijau diklik, maka gamenya mulai. Ya. Terus yang kedua, ini anak-anak posisinya mau di mana nih? Anak-anak mau kasih posisinya di mana? Boleh di sini, boleh di sini. Tapi Ibu di sini. Ya. Nah, Ibu harus ambil posisi. Sebetulnya di Scratch ini kita juga belajar matematika nih anak-anak. Sumbu X, Y. Meskipun mungkin kalian kelasnya kecil, ya. Tapi nggak apa-apa, malah tambah pinter. Nah, di sini kan ada tuh. X-nya itu di minus ini, Y-nya ini. Tapi nggak usah dicatat anak-anak, nggak perlu. Karena ini coding fun ya, coding yang menyenangkan. Kita klik untuk posisinya di motion. Nah, nih menu warna biru tua. Nah, di sini kita ambil go to X. Go to X ini posisi dari starfish. Jadi ini nggak perlu nih yang X-nya ini kita pindahin sini. Udah sama tuh anak-anak ya. Kalau dilihat udah sama. Contohnya, kalau ini ada di sini, kita klik bendera hijau, dia akan balik ke posisi itu anak-anak. Ada di sini, kita klik. Nah, sekarang kita akan kasih apa nih anak-anak? Menghadapnya kemana? Ya, anak-anak bisa menghadap ke kiri, ke kanan. Nah, ini kan menghadapnya ke kanan. Kita ambil anak-anak point in direction tuh. Kita sudah belajar tuh. Nih, posisi go to, point in direction. Oh, ya. Anak-anak. Nah, kalau sudah kita ambil lagi untuk gerakan dari si starfish-nya. Ini ambilnya di kontrol anak-anak. Menu kontrol. Nah, kita ambil nih gerakan selamanya. Forever. Jadi gerakan selamanya nih dia bergerak nih anak-anak. Ya. Kita ambil apa di sini? Nah, ambil move. Sekarang move. Kita lihat move. Umpamanya move-nya 10. Kita klik. Tuh, dia cuma begini aja tuh. Dia lari dia. Nih anak-anak ya. Move. Terus kita kasih lagi apa? Nih. Setelah move, anak-anak, ini kita ambil di sini gerakannya dia next. Oh, di look ya. Next custom. Coba kita lihat tuh, dia lihat gerakannya. Kenapa dia gerakannya begitu anak-anak? Ini karena si starfish ini kalau kita lihat di customnya ya, itu ada dua tuh. Dua. Ini yang membuat dia bergerak tuh. Tapi gerakannya terlalu cepat anak-anak nggak kelihatan ya. Jadi kita kasih supaya tidak terlalu cepat, kita yang mengontrolnya anak-anak. Ini kita kasih white di sini di bawahnya. Coba kita klik. Nah, tuh dia akan gerakannya. Tapi kelamaan ya anak-anak ya. Ya, gerakannya lama. Kita stop dulu. Ini kita kasih lagi supaya gerakannya agak cepat dikit ya. Anak-anak di coding Scratch ini anak-anak untuk koma itu titik. Ya, yang harus anak-anak ingat tidak pakai koma, tapi titik. Jadi 0,5. Kita lihat ya. Apakah dia bergerak bagus? Tuh, sudah ada gerakannya. Mau lebih
halus lagi anak-anak, ini kita tinggal ganti aja. Nah, kita ganti 0,2 umpamanya. Kita enter. Kita klik di sini. Tuh, dia gerakannya akan seperti ini. Keren ya anak-anak. Tapi kita lihat nih gerakannya. Lihat. Loh, kok nembus ya? Dia bisa nembus tuh anak-anak tuh. Supaya dia tidak nembus, kan ini akuarium. Ya. Anak-anak ambil di motion. Nah, di sini ada perintah if on H bones. Nah, ini supaya si sprite starfish-nya ini dia tidak masuk terus ya, tapi dia balik lagi. Nah, kita lihat gerakannya ya, anak-anak. Nih, kalau kita cek tuh. Nah, kelihatan ya, jelas ya. Tuh, wah, tapi kok dia ini, anak-anak bisa lihat tuh. Kenapa tuh kepalanya ada di bawah? Nah, kita rubah nih anak-anak supaya dia tidak kepalanya di bawah. Waktu ke kanan dia benar, tapi waktu ke kiri dia kepalanya ada di bawah. Caranya gimana supaya dia gerakannya sama? Baik ke kanan ke kiri, gerakannya tetap, maksudnya tidak kepalanya di bawah. Dia anak-anak klik ini, direction yang ada di sini. Nah, tengah-tengahnya ini kan adalah gerakannya ya. Di tengah-tengahnya, jadi dia bergerak ke kiri, ke kanan itu sama. Kita sudah rubah, kalau sudah rubah diklik. Nah, ini anak-anak di run lagi atau dijalankan lagi. Tuh. Coba kita lihat apakah dia masih nembus terbalik waktu balik. Nah, sudah keren kan anak-anak? Oke. Keren. Tuh. Jadi ceritanya dia di bawah begini. Bu, starfish kan bisa terbang. Boleh anak-anak. Kita pakai glide nih. Tidak suka-suka kita ya. Umpamanya nih, ini kita stop dulu. Dia mau di sini ya, ada di sini. Kita kasih aja ini, ambil. Nanti dia bergerak ke sini, ambil lagi. Bergerak ke sini, ambil lagi. Tuh anak-anak, kita klik. Ntar dia posisinya. Nah, keren kan? Ntar posisi awal lagi tuh. Jadi bisa gerakannya itu terserah anak-anak ya, tinggal diambil aja glide. Oke, ini Bu ini dulu, nggak usah terlalu banyak. Nah, kalau sudah anak-anak supaya ini hidup ya, ini kan akuariumnya jadi nggak kelihatan hidup. Gimana caranya supaya dia terlihat keren gitu? Banyak, ada beberapa. Starfish-nya juga biar keren nih anak-anak. Anak-anak kasih nih. Nih kita kasih starfish-nya change color. Mana nih? Change color. Nah, nih kita kasihnya di sini. Nih anak-anak ya, change color efeknya. Tuh keren deh starfish-nya. Ntar kelap-kelip tuh starfish. Sorry. Nah, sorry. Starfish-nya. Ini bisa anak-anak rubah. Nah, oh gini anak-anak, tenang, semua bisa diatur. Ini tetap anak-anak bisa buat lagi satu ya. Jadi kalau di Scratch itu gerakan umpamanya dia ini bisa anak-anak buat lagi. Nah, ambil ini tinggal dikasih nih anak-anak tuh supaya dia kelap-kelip. Nah, seperti ini. Keren ya anak-anak ya. Jadi binatangnya hidup tuh. Dia bergerak ya. Terserah anak-anak mau buatnya seperti apa. Sekarang kita akan tambahin nih. Ini kita keluarin dulu anak-anak supaya dia nggak terlalu itu. Nih. Nah, ya ada di bawah. Kita tambahkan apa ya? Kita tambahkan animal ikan. Nah, ini ikan starfish. Nah, anak-anak harus perhatikan nih ikan nih. Karena di customnya itu ikan ini ada 4 tuh.
Anak-anak mau pilih mana? Umpamanya ikan yang ini anak-anak mau pilih nih. Nih yang ini. Tuh, ya. Berarti yang 3 ini anak-anak harus hapus. Umpamanya ini juga sama nih. Ini kita hapus yang ini. Kita ambil yang terakhir nih. Nih kita hapus. Tuh. Nah, kita hapus. Tapi ini kan gerakannya cuma satu nih anak-anak ya. Gak apa-apa. Nanti kita akan belajar gerakan yang lain lagi. Ini umpamanya kita taruh di sini karena dia ikan besar. Kita berikan ini anak-anak biar akuariumnya bagus. Ini apakah sudah benar? Oh iya, ada yang lupa. Kita harus memberikan go-to-nya dulu letaknya ya anak-anak ya. Nah, setelah itu point in direction, dia menghadap kemana. Bisa nggak Bu, kalau aku mau bawa ikan ini menghadap ke kanan? Boleh. Ke kiri. Boleh, ini anak-anak tinggal rubah aja ini. Tuh, ini dirubah, kita kalau ke kiri itu minus 90. Tuh. Nanti pada saat digerakkan dia itu. Ya, tapi jangan lupa anak-anak, kalau ke kiri ini kan direction yang dipunyanya sprite ini kan harus diklik juga. Tuh, tanda panahnya nih. Supaya posisinya itu normal. Nah, sekarang kita kasih gerakan nih. Ini kita pindahin ke sini. Go-to-nya kita hilangkan dulu karena ini tadi kanan, ini kita ambil nih. Tuh, anak-anak. Nah, kalau sudah tinggal gerakannya. Move. Move-nya juga anak-anak bisa kalau terlalu cepat, ini bisa diganti. Umpamanya kita mau 3 aja. Coba kita lihat. Kalau 3. Ini. Tuh. Gerakannya lebih lambat ya anak-anak ya. Jadi move-nya bisa dirubah juga. Kalau sudah, anak-anak kita mau kasih ini supaya dia warna-warni. Boleh. Nih. Change. Dan supaya dia tidak nembus ya. Itu adanya di kontrol. Nih. It's bone. Nah, taruh di bawah sini. Nah, sekarang kita lihat anak-anak. Tuh. Nah, ini warnanya juga anak-anak bisa atur nih. Ya, warna ini umpamanya tidak mau 25, umpamanya 15. Nah, kelihatan kan? Kalau kita kasih 10 gimana? 10. Beda lagi anak-anak. Ini kita stop dulu, terus kita mulai. Tuh, dia warnanya nggak terlalu itu. Kalau 5 gimana, Bu? Kita coba. Anak-anak bisa mengeksplor. Ya, keren kan? Tuh, lebih lambat. Ya, kalau ini kan cepet nih, ini lebih lambat. Gitu loh anak-anak. Gimana? Keren kan? Sekarang gerakannya dia nih, kita stop dulu. Gerakannya nih, kita mau kemana? Posisinya kan di sini anak-anak. Kita ambil nih, umpamanya posisinya mau kemari, mau ke atas nih. Kita ambil di glade-nya. Nah, taruh di sini anak-anak. Terus posisinya ke sini. Nih, glade-nya kita ambil, taruh. Nanti posisinya ke sini. Glade-nya kita ambil lagi. Tuh. Nah, tuh anak-anak. Tuh. Ya. Oke deh. Tapi kok ini kenapa dia sudah ini? Nah, ini ada if on bones-nya tuh harus di bawah anak-anak. Supaya nah, gerakan ya. Oke deh. Nah, di sini anak-anak bisa mengeksplor sendiri ya. Dieksplor sendiri. Ini kalau kita kasih, tapi ibu nggak mau pakai ini. Ibu maunya begini aja. Oke. Kita mau tambah lagi nih anak-anak. Mau tambah. Boleh. Kita akan tambah lagi. Biar rame. Ya. Kan banyak tuh ikan. Ini ada kepiting. Tuh anak-anak. Ada oktopus. Terus apa? Oh ini. Ikan ini. Ikan yang serem nih. Ikan yang paling serem. Wah ini aja.
Sama anak-anak, ini kita sedang membuat animasi. Nah, ini pelajarannya. Kita ambil letaknya ini ya. Letaknya si shape ini. Si siapa? Ikan pausnya. Ikan hiu. Nah, ini kita ambil go to X-nya. Jadi letak. Ini sama nih anak-anak. Ini letaknya nih. Tuh. Ini go to X-nya. Ini sudah ada di sini. Tidak perlu diketik lagi. Terus point in direction. Dia menghadap ke kanan. Sekarang gerakannya. Ambil apa namanya? Oke, dikontrol. Kita ambil. Oh, benar nih. Forever. Terus dikasih apa di sini supaya dia bergerak? Kita kasih move. Move ini gerakan. Jadi kalau nggak ada move, anak-anak nggak bisa bergerak ini. Ya, semua gerakan tuh kan harus melangkah dulu, move dulu, bergerak dulu ya. Kalau kamu nggak kasih ini, dia tidak akan bergerak. Contohnya nih, ibu kasih. Stop tuh, dia nggak bergerak tuh. Ya, tuh kenapa ini ada di tengah? Kita ganti. Berarti ini posisinya di tengah ya anak-anak ya. Coba kita coba lagi. Kita matikan nih. Tuh, udah bener ya anak-anak. Kita kasih move supaya dia bergerak. Nah, dan kasih ini supaya tidak nembus anak-anak. Oke. Nah, tapi kok dia pas ke kiri, nah ini kita rubah di directionnya. Tuh. Ya, bagus sih anak-anak ya. Nah, supaya keren lagi, ini kan ada animasinya nih. Kita lihat di customnya. Tuh, ada 3. Jadi ada animasinya nih anak-anak. Kita kasih next custom. Adanya di loop. Taruh di tengah-tengah. Tuh, lihat anak-anak. Serem ya. Serem sekali. Ih, serem. Tapi seremnya nggak terlalu serem. Kita buat dia tambah serem. Nah, ini anak-anak kita kasih di sini. Ini waktu ininya nih kita ganti nih. Jangan 1 anak-anak. 0,3. Jadi kelihatan. Tuh. Jadi mangapnya kelihatan tuh. Ya, tambah serem. Jadi anak-anak bisa mengeksplor di sini gerakannya ya. Gerakannya, move-nya bisa diperkecil gerakannya atau anak-anak mau perbesar juga boleh. Percepat ya, percepat atau perlambat. Terus ini juga white ini untuk supaya gerakan animasinya lebih halus tuh. Jadi animasinya bagus tuh ya, bergeraknya. Terserah ini anak-anak mau 1,3 atau ke anak-anak mau rubah 0,5. Coba kita lihat kalau 0,5 gimana? Lebih lambat anak-anak. Kita mau 0,1 boleh 0,1. Jadi semua tuh tinggal anak-anak sendiri. Tuh, jadi keren ya. Kita lihat akuarium kita. Nah, ya. Tapi biasanya ikan paus gerakannya cepet loh anak-anak. Kita kembali lagi kita kasih judul nih. Sebetulnya nggak ada judul kan nggak keren ya anak-anak. Kita kasih judul. Gimana sih Bu bikin judulnya? Nah, anak-anak ambil sprite 1 nih. 1 lagi, terus kita ambil yang kuas nih. Nah, di sprite kuas ini, nah, nih anak-anak, kita ambil T, lambang T ini, ya. Ini teks, atau mau untuk tulisan. Bisa nggak Bu, kalau aku mau bikin tulisan sendiri, bisa dengan kuas nih anak-anak. Tapi kadang tulisannya, ya kalau kamu teliti bagus ya, umpamanya kamu mau nulis apa nih? Nih, tulis begini tuh. Bisa anak-anak tuh. Nih, dengan kuas ya. Tapi Ibu nggak mau dibatalinnya nih anak-anak. Tuh, tinggal di undo. Nah, Ibu maunya pakai ini, biar rapi. Ya. Ini jenis tulisannya kita bisa cari. Ini hanya sedikit ya. Di spread tuh hanya sedikit. Anak-anak bisa ambil. Ini Ibu ambil yang ini. Nah, di sini lalu Ibu klik nih di sini. Apa? Akuarium. Animasi akuarium
Nah, tuh warnanya nggak kelihatan ya anak-anak ya. Kita ini, kita blok supaya warnanya kita ganti nih. Biar kelihatan pakai warna apa? Nih kuning, kuning kelihatan nggak? Hmm. Coba, oh kelihatan deh. Ini, ini bisa ditaruh sini. Tuh, ini kalau sudah kita klik, ini diklik, ini bisa dibesarin loh. Tuh, klik ini kita besarin. Jadi dia nggak ada size nih anak-anak di sini. Tuh, tinggal anak-anak rubah sendiri aja. Nah, animasi akuarium. Oh, warnanya terlalu ini ya. Ya itu deh. Tuh. Nah, anak-anak kita lihat. Nah, ini. Animasinya ini bisa nggak Bu kita coding tulisannya? Bisa. Ya, anak-anak selagi dia ada di sprite. Karena sprite kan yang bisa di animasi. Ya, diberi animasi. Kalau state atau tampilan itu tidak bisa. Kita kasih lagi animasi. Karena kita lagi belajar animasi. Nah, ini letaknya di mana nih anak-anak biar dia nggak berubah-berubah. Ya, umpamanya letaknya di sini. Go to-nya. Tuh, sama ya. Tapi tidak usah pakai point in direction, langsung aja kita animasi. Nah, kita kasih biar dia sorry. Biar dia kelap klik. Nih, kita ambil di ini ya, di look ya, anak-anak ya. Change color. Nah, coba kita mulai lagi. Tuh, kan jadi keren ya. Bagaimana anak-anak? Keren nggak? Nah, ini anak-anak sudah belajar pelajaran tadi yaitu pengenalan program Scratch. Terus anak-anak juga sudah belajar animasi dari block control move. Ya, ini block control move. Yang tadi move itu gerakan. Ya, terus control. Kontrol itu yang ada di sini nih. Forever atau white itu dikontrol nih anak-anak ya. Tuh, terus kita juga sudah belajar loop. Loop itu ini repeat nih. Ya, anak-anak ini loop. Repeat itu mengulang. Loop itu sama aja dengan mengulang. Kalau bahasa codingnya. Terus next custom. Nah, ini untuk animasinya. Seperti ini kan ada next customnya nih anak-anak. Next custom. Kostum. Ada yang kostum. Terserah anak-anak ya. Tapi yang jelas bahwa next custom itu atau kostum itu merubah tampilan gerakan. Jadi gerakan mereka dalam bentuk kostum. Terus anak-anak juga sudah belajar point in direction ya. Ini point in direction nih. Terus go to ya. Ini dia arahnya kemana go to. Nih go to adalah letak. Nah, mungkin minggu depan kita akan kasih suaranya ya anak-anak ya. Play, sing, play sound. Jadi nanti kita akan lanjut animasi berikutnya di pelajaran berikutnya ya anak-anak ya. Oke, keren kan anak-anak? Oh, keren banget ya. Jadi sebetulnya uh, belajar animasi dan game itu mudah ya anak-anak ya. Ternyata ya. Ya enggak? Oke kan? Oke deh. Nah, anak-anak cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan ke anak-anak bisa bermanfaat dan anak-anak terus semangat belajar ya. Belajar membuat game dan animasi. Tadi kita sudah membuat animasinya. Tinggal nanti gamenya. Oke? Tunggu anak-anak pelajaran selanjutnya makin keren, makin oke. Oke, selamat
beraktivitas kembali anak-anak, selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan ya.